Kalau kamu berpikir Nyi Roro Kidul adalah satu-satunya penguasa laut di Pulau Jawa, maka kamu salah besar. Nyi Roro Kidul memang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Lalu bagaimana dengan Laut Utara Jawa? Sembah bakti Gusti Ratu. Inilah Nyai Lanjar, sang penguasa Laut Utara Pulau Jawa yang menjadi tandingan Nyi Roro Kidul. Lantas, siapakah Nyi Lanjar ini? Dan apa hubungannya dengan Nyi Roro Kidul? Saksikan kisah ceritanya di YouTube channel Legenda Indonesia. Di sebuah masa di mana garis pantai Pekalongan masih rimbun oleh nyiur dan hutan bakau, hiduplah seorang gadis yang kecantikannya menjadi buah bibir hingga ke pelosok negeri. Ia adalah Dewi Rara Kuning. Tutur katanya lembut bagai semilir angin pagi, dan senyumnya adalah penawar lelah bagi siapa saja yang memandangnya. Namun, di balik keindahan itu, alam semesta sedang menyiapkan sebuah panggung tragedi yang akan mengubahnya menjadi legenda yang paling ditakuti sekaligus dihormati. Kehidupan Rara Kuning mencapai puncaknya saat ia dipersunting oleh seorang pemuda desa yang gagah dan rendah hati. Hidup mereka sederhana. Di gubuk kecil mereka yang berlantai pasir, kebahagiaan tidak diukur dengan emas, melainkan dengan kepulauan asap dari tungku dapur dan tawa yang pecah di bawah pohon kelapa. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, Rara Kuning sudah sibuk dengan aktivitasnya. Tangannya yang halus dengan cekatan memilah ikan hasil tangkapan semalam untuk dikeringkan menjadi ikan asin dan dibawa ke pasar desa. Jika pasar sedang sepi, ia akan duduk di depan gubuknya, menyulam jaring-jaring yang robek milik suaminya dengan penuh ketelitian. Suaminya adalah seorang nelayan tradisional yang gigih. Sehari-hari, waktunya habis untuk merawat perahu cadik kecilnya, memastikan kayu-kayunya tidak lapuk oleh tiram. Saat senja tiba, ia akan bersiap menerjang ombak, hanya bermodalkan doa dan keyakinan. Kuning, lihatlah ufuk itu. Selama laut masih berombak dan matahari masih pulang ke peraduannya, aku berjanji akan selalu pulang kepadamu. Jangan bicara soal janji, Kang. Laut itu luas dan tak tertebak. Aku hanya ingin kau berjanji untuk berhati-hati. Firasatku belakangan ini terasa berat, seperti ada mendung yang tak mau pergi dari dadaku. Kau jangan terlalu cemas. Laut adalah sahabatku. Besok aku akan membawa tangkapan paling besar untuk merayakan bulan ketiga pernikahan kita. Terima kasih, Kang. Tapi aku tidak butuh perayaan itu. Aku hanya berharap Akang dapat pulang dengan selamat.
Kuning hanya bisa berdiri mematung. Hari itu entah mengapa, ia merasa sangat berat untuk membiarkan suaminya pergi berlayar. Kegelisahan itu pun menghantui pikiran Rara Kuning sepanjang malam, membuatnya berat untuk memejamkan mata. Belum sempat terlelap dalam tidurnya, Rara Kuning tiba-tiba terbangun oleh gemuruh petir yang seakan membelah langit di atas samudra. Hal itu pun semakin membuat kegelisahannya memuncak. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya yang tengah berada di lautan. Dan benar saja, esok yang dijanjikan tak pernah datang dengan cara yang sama. Badai besar mengamuk malam itu, seolah langit sedang menumpahkan kemarahan para dewa. Berhari-hari Rara Kuning menunggu di dermaga kayu yang mulai lapuk. Setiap bayangan perahu di kejauhan membuatnya berlari kencang. Namun yang datang hanyalah serpihan kayu cadik yang hancur. Wahai laut yang angkuh, mengapa kau telan ia tanpa sisa? Ambil juga nyawaku, biarkan aku menyusulnya ke dasar gelapmu. Sudahlah, Ndu. Laut Utara tidak pernah mengembalikan apa yang telah ia telan. Parasmu masih ayu. Jangan biarkan dirimu mati sebelum tiba ajalmu. Enteng sekali mulutmu mengatakan itu padaku. Apa kau tahu, sekarang semua orang memanggilku Lanjar, si janda pembawa sial. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi bahan hinaan kalian. Ciumkan itu! Malam itu juga, Rara Kuning berniat untuk pergi meninggalkan desa kampung halamannya. Ia sudah tak tahan dengan cemoohan penduduk desa yang terasa lebih tajam dari sembilu. Mereka menyebutnya Lanjar pembawa sial yang telah memakan nyawa suaminya sendiri. Ia menatap cermin tembaga yang retak, melihat paras ayunya yang kini pucat pasi. Tidak ada tangis lagi, yang ada hanya kekosongan. Aku tidak bisa membiarkan hidupku seperti ini terus. Aku harus bisa bangkit dan memulai hidupku kembali. Pergilah, Lanjar, bawa sialmu jauh-jauh dari desa ini sebelum laut menelan kami semua karena kutukanmu. Mendengar cacian itu, langkah kaki Lanjar terhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke arah lelaki itu dengan rasa amarah dan dendam. Ia kemudian melanjutkan langkahnya, berjalan menembus kegelapan malam. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Karena ini bukan hanya sekedar cerita dan legenda, tapi tentang siapa kita. Terima kasih.
Setelah berjalan menyusuri gelapnya hutan selama berhari-hari, ia tiba di tepian kali opak yang dipenuhi aura mistis. Di sana, di bawah pohon beringin besar, duduklah seorang pria dengan aura wibawa yang melumpuhkan nyali. Dialah Panembahan Senopati. Langkahmu berat oleh dendam, Nyai. Tanah Mataram bisa merasakan getaran luka di jantungmu. Ampun Gusti, hamba adalah janda tanpa rumah, wanita tanpa pelindung. Hamba mencari akhir dari penderitaan ini. Kematian itu terlalu mudah bagi wanita sepertimu. Jika kau ingin berhenti menjadi mangsa dunia, kau harus menjadi penguasanya. Pergilah ke mulut Samudra Selatan. Mintalah kepada Kanjeng Ratu Kidul untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Hanya kekuatan gaib yang bisa menyembuhkan luka manusia yang terlalu dalam. Terima kasih Gusti, hamba bersedia akan melakukannya. Mendengar perkataan Senopati, Roro Kuning pun segera beranjak dari duduknya dan melanjutkan langkahnya menyusuri hutan menuju samudra untuk menemui Ratu Kidul sesuai petunjuk yang diberikan Sang Raja Mataram. Sesampainya di sana, Rara Kuning segera duduk di atas batu karang yang dihantam ombak selatan. Di bawah sinar rembulan, ia melakukan laku prihatin, bertapa di atas karang tajam hingga raga manusianya nyaris sirna. Wahai Ibu Ratu, jika kau memang pelindung kaum yang tertindas, tunjukkan jalanmu. Ambil kemanusiaanku, gantikan dengan keabadian. Tak lama kemudian, ombak raksasa tersingkap lebar, membelah lautan menjadi jalan yang agung. Dari balik dinding air yang menjulang, muncullah sang penguasa legendaris dalam balutan hijau kencana. Dialah Kanjeng Ratu Kidul. Suara tangismu menembus palung istanaku. Apa yang kau inginkan dariku? Hamba datang tidak untuk meminta belas kasihan, hamba datang untuk menyerahkan nyawa yang tak lagi diinginkan oleh daratan. Aku takkan membiarkan permata yang tajam ini tenggelam di palungku. Kembalilah ke utara. Kembalilah ke tempat di mana kau dihina. Jadilah penguasa di sana. Kau adalah kepanjangan tanganku. Dunia akan mengenal diriku melalui dirimu. Sembah bakti Gusti Ratu. Dalam sekejap, Rara Kuning merasakan energi yang sangat besar menyatu dalam tubuhnya. Dan sejak itu, dia menamakan dirinya Nyai Lanjar. Datanglah kepadaku, manusia serakah. Aku akan memberikanmu kemewahan, tapi kau harus membayarnya dengan nyawa. Sekembalinya ke utara sebagai sosok Nyi Lanjar yang kini telah mewarisi kesaktian gaib, menemukan wilayahnya diusik oleh seorang panglima yang gagah berani, Raden Bahu atau Tumenggung Bahu Rekso,
yang sedang membabat alas untuk membangun peradaban. Kenapa? Ini ceritanya belum ada sensor, ganti pakai kapak. Begok banget sih. Kalau begini, kapan selesainya? Langit tiba-tiba berubah gelap. Kilat menyambar-nyambar saat Nyi Lanjar menampakkan wujudnya di hadapan sang kesatria. Lancang sekali kau manusia. Kau tebas pepohonan ini seolah-olah dunia ini hanya milik kaummu. Tahukah kau siapa yang kini berdiri di hadapanmu? Aku hanya menjalankan perintah Gusti Sultan. Bicaralah dengan cara yang terhormat. Dunia manusia tidak pernah menghormatiku saat aku lemah. Sekarang kau akan merasakan kemurtaan Sang Ratu Laut Utara. Kemarahanmu hanya akan menciptakan lingkaran setan. Menetaplah di sini dan aku akan memastikan namamu dihormati sebagai pelindung, bukan penghancur. Jangan mimpi anak muda. Kalahkan aku kalau kau bisa. Cih, apa-apaan ini? Pakai bawa lampu segala. Sebaiknya biarkan penonton yang menentukan pemenangnya. Aku sudah capek. Baiklah, tapi disuruh penonton menulis pemenangnya di kolom komentar, biar admin tahu. Woi penonton, siapa menurutmu yang pantas menang? Tulis di kolom komentar sekarang. Dan subscribe Legenda Indonesia. Ya sudah, sekarang kamu traktir aku beli seblak. Aku sudah lapar sekali. Terima kasih telah mengikuti penelusuran legenda penguasa pantai utara ini bersama Legenda Indonesia.